Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah setia sama channel Altisam Official. Lagi semoga kalian sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirrabbilalamin. Guys, semua ras Masya Allah, kasam doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman kasam yang berjuang di rumah mencegah tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Hari ini kayak Tisam akan membahas satu kisah di mana ini ya, kadang kita nih kalau misalkan kerja 2 CC ya, ini kan kadang ada yang suka dengan tingkah laku kita gitu kan, ada yang bentrok atau ada yang tidak sejalan dengan kita. Bahkan si pekerja migran ini merasa bahwa apa sih kayak Tisam yang harus saya lakukan, saya itu kalau tidur ngorok. Jangankan kamu kayak Tisam aja ngorok, sampai kayak Tisam tuh ya ngecek ya apa namanya, handphone kayak Tisam tuh di record ya, maksudnya di perekam gitu cuy, sampai kayak Sam itu ngecek seberapa keras sih ngoroknya kayak Sam ya kan, karena kayak Sam itu benar-benar super pecandu kopi banget gitu kan. Sehari itu kayak Sam bisa 5 saset ya cuy ya, makanya kenapa kayak Sam itu badannya itu gemoy ya cuy ya, karena kopi. Kalau makan kayak Sam tuh nggak terlalu banyak makan ya. Terus akhirnya kayak Tisam bunyiin rekor kayak gitu, wah parah, ngoroknya kayak Tisam parah. Apalagi yang semalam itu telepon kayak Tisam, kena mental health dia, depresi, dia minum obat begitu banyak. Akhirnya kayak Tisam sempetin untuk mendengarkan semua kisahnya ya kan. Ujung-ujungnya kayak Tisam ketiduran dan ngorok. Kayak Tisam udah tidur ya. Maaf ya, yang semalam itu ditinggal ngorok sama kayak Tisam. Ya Allah Gusti. Nah ini ya cuy ya, jadi si pekerja migran ini kerja dengan CCE ya, CCA sama CCB. Nah CCA ini lebih lama ya cuy ya, CCB ini baru. Nah CCB ini merasa bahwa dia ada kekurangan, di mana dia ini merasa tidurnya ngorok cuy ya, tidurnya ngorok. Nah ini juga ada nih ya, ada yang namanya etika dan ada yang namanya kita ini kurang empati terhadap teman satu kerja kita. Kenapa sih? Ini kembali ke hati kita masing-masing ya cuy ya. Sebenarnya kalau misalkan kita punya hatinya bagus ya kan, ngertiin keadaan, ngorok itu adalah sebuah penyakit ya, dimana oh teman saya ini sakit loh, kok ngoroknya begitu keras ya, harusnya kita tuh iba ya, bukan malah membenci gitu kan. Nah kebalikannya nih, si pekerja migran ini merasa bahwa kamu itu ngoroknya gede banget katanya, saya nggak bisa tidur kayak gitu. Akhirnya cuy sampai dilaporkan ke majikannya. Jadi si pekerja migran ini benar-benar kena mental ya cuy ya, yang si babe ini. Terus dia merasa bahwa Kaisam pernah nggak ada yang diterminate gara-gara ngorok, saya bisa nggak cari majikan lagi. Oh tenang saja, Kaisam pernah punya kasus ya kan, yang 1 minggu mbaknya ngorok di rumah neneknya gitu kan, neneknya nggak suka dan sekarang udah kerja di rumah majikan baru lagi ya. Jadi kalian nggak usah ngedown gitu kan, kalau misalkan kamu diterminate hanya karena laporan si teman kamu itu ke majikan karena ngorok ya kan, majikannya tuh nanti akan mempertimbangkan katanya cuy ya. Tapi belum diterminate sih mbaknya, tapi mbaknya nih udah kena mental duluan gitu cuy. Nggak jadi masalah, justru saat kamu diterminate, kamu dapat 1 bulan gaji dan kamu mendapatkan majikan baru dan kamu akan mendapatkan kamar pribadi ya. Jadi nggak usah berkecil hati hanya karena kekurangan kita ngorok gitu kan. Kayak Sam ngebela kayak Sam ngorok sih ya. Enggak gitu ya kan. Ini makanya kita itu harus belajar yang namanya ngaji rasa gitu kan. Nah ini ya, kadang kita ini pinternya aja tapi kita nggak pernah ngaji rasa ya kan. Makanya ayo kembalikan kepada perasaan kita gitu cuy. Kita juga harus memposisikan, ini kalau saya laporan majikan, kalau teman saya dipecat berarti saya memutuskan loh rezeki dia ya kan. Pernah nggak berpikir kayak gitu? Ya udahlah, tunggulah sampai dia finish dulu baru saya komplain sama majikan ya kan. Nah jadi mbaknya ini ngedown ya coy. Ini adalah kasus ngorok buat kayak Tisam ya, buat mbaknya yang mungkin saat ini dilaporkan majikan hanya sekadar ngorok, nggak jadi masalah ya. Itu tidak mengurangi kerja kamu kepada majikan ya, nggak apa-apa. Olahraga aja mbak, atur nafasnya. Kaisam juga lagi berusaha mengatur pernafasan Kaisam ya, karena Kaisam juga belajar dari Nurjannah yang tiba-tiba meninggoy gitu kan, yang di Yunlong juga ya kan, di yang di Yunlong juga tiba-tiba meninggal ya kan. Itu kan masa otopsi ya. Kaisam kenapa nggak bahas, katanya ada yang menggantung ya kan, ada. Kaisam itu mencari beritanya ya, tapi menurut Kaisam beritanya tidak akurat dan tidak valid, jadi Kaisam nggak perlu bahas untuk kalian ya. Jadi kalau misalkan Kaisam bahas itu benar-benar dari sumber yang udah di follow up di media lokal Hong Kong, itu baru Kaisam mempercayai ya. Jadi kalau misalkan hanya sebatas viti-viti kalian gitu kan, dan Kaisam nggak nemu sumber beritanya, Kaisam nggak akan bahas, oke? Nah cuma
Beberapa memang banyak laporan ya di mana pekerja migran ini tiba-tiba kolaps gitu cuy. Itu dikarenakan ya beberapa faktor. Yang salah satunya adalah pembuluh darah pecah ya, jantung pastinya. Itu dikarenakan apa? Pola tidur yang tidak sehat, pola makan yang tidak sehat, apa namanya, terus banyak pikiran dipikirin terus gitu kan. Terus kadang emak-emak tuh kayak gini cuy, belum terjadi tapi sudah memberikan 100 pertanyaan dulu gitu kan. Nanti gimana ya kalau saya nggak bisa bayar, nanti gimana ya kalau saya diterminate, nanti gimana ya kalau saya dipecat sama majikan. Nah belum terjadi itu kan dipikirin dulu. Nah ini adalah buah-buah stres ya kan, makanya di-enjoyin aja, udah jalani yang harus kamu jalani ya. Itu masalah ngorok. Yang kedua masalah sholat. Ada dua cece, yang satu belang-bangan yang nggak pernah sholat, yang satunya sholat ya kan. Saat si mbaknya sholat, ini kan jam subuh ya, dia ini kan harus keluar ya, sholat gitu kan. Terus si mbaknya ini kan bangun. Nah si pekerja migrannya nih ya, yang merasa satu kamarnya, kamu itu kalau misalkan mau sholat itu jangan berisik katanya, saya itu keganggu tidurnya. Ya Allah, ini turunan dajjal apa ya mbaknya ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah Kaisam, saya tuh sangat miris ya, benar-benar miris dengan pekerja migran yang menganggap saat kita melakukan ibadah itu mengganggu ya, setan ya cuy ya. Mbak, sadar eling. Astagfirullahaladzim. Udah kak, lanjutin aja. Saya sampai akhirnya saya itu merasa nggak enak sendiri. Nih contoh kedua kayak saat saya sholat di kamar, handphonenya dia itu ada di samping saya paling depan. Ya dia itu nggak peduli saya sholat. Dia itu sampai mau nyenggol pantat saya gitu kan. Lah kamar secuplik gitu kan, pantat nyenggol pantat, kalau saya jatuh gimana gitu kan. Enggak, dia tuh nggak menunggu saya sholat dulu kayak Sam. Dia tuh langsung kayak nggak punya etika di depan Allah. Wah, jangan-jangan dia sudah murtad. Enggak. Gosip aja ini, mama puasa-puasa gosip aja. Nah ini ya adalah mental perbaikan ya. Jadi teman-teman kayak Tisam di luar sana yang cantik dari lahir ya, kalau teman kita lagi sholat, hargai. Walaupun kita tidak sholat ya, itu urusan kamu sama Allah ya. Tapi berikan kebebasan, itu namanya toleransi agama. Belajar Pancasila nggak sih di Indonesia itu, kamu itu sekolah itu. Saya mas lulusan SNK Sam. Iya tapi kan gak gitu juga. Kamu diajarin gak sama bapakmu itu kan. Kayak Sam aja dulu kalau gak sholat tuh disabet, tau gak pantat kayak Sam itu, iya kan. Aduh ampun, anak zaman now itu emang kayak gini ya cuy ya. Sukanya itu gara-gara sebotol minuman. Ngelihat temennya sholat aja udah kayak dajjal. Ampun. Udah kak, gak usah patah semangat. Selagi majikan mengizinkan sholat, lakukan kewajiban itu ya. Wes mantap, is the best. Ini nih kadang ini mama tua kaplak ini kan, yang akur-akur coba bisa nggak sih akur. Ampun. Nah ini jangan dicontoh ya, biarin aja tersinggung juga. Udah nggak apa-apa mbak, move on, semangat ya. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah gibahnya serak kayak haus. Bye bye.